Perbedaan itu bukan harus sesuatu yang dihindari atau dilawan, tapi harus diterima dan juga dihormati. Saya berperan sebagai Hasan. Hasan ini adalah salah satu pemuda yang ada di kampungnya Khalida. Khalida ini diperankan oleh Ayu Sita. Hasan ini suka sama Khalida, teman kecilnya. Cuma kayaknya ada sesuatu hal yang membuat Hasan ini nggak pede untuk deketin Khalida. Salah satunya yang nggak bikin pede adalah Khalida ini memang sudah pacaran dengan Dimas Aditya atau Kamal, yang kita nanti berperan sebagai Kamal. Nah, Kamal dari sisi keluarga yang berada, sedangkan Hasan seperti yang kayaknya memang selain ada Kamal juga sisi ekonomi yang membuat si Hasan ini nggak pede. Padahal pahamnya Hasan dengan Khalida ini sama, paham Islamnya yang mereka jalankan dan mereka anut gitu. Sedangkan Khalida dengan Kamal ini justru yang beda. Nah, inilah menariknya dari film Bid'ah Cinta. Percintaan yang dibungkus dengan pemahaman Islam yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda gitu. Itu kan sering banget ya terjadi di masyarakat, dan jujur saya juga sangat dekat sekali dengan permasalahan ini di keluarga saya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru, dan itulah alasan saya untuk bergabung di film Bid'ah Cinta. Ya karena emang belakangan ini kata-kata bid'ah ini kan familiar banget ya di telinga masyarakat. Bid'ah kan artinya memang sesuatu yang baru, atau sesuatu, atau memperbarui, atau juga sesuatu yang dulunya nggak ada sekarang ada. Nah, ini bid'ah itu, arti kata bid'ah seperti itu. Kalau mungkin orang awam, atau bukan orang awam, maksudnya masyarakat luas lebih pahamnya adalah dulunya Nabi nggak ngejalanin ini, tapi sekarang ada dan dijalankan oleh masyarakat. Nah, itu yang disebut dengan bid'ah. Kayak Maulid Nabi, dulu kan zaman Nabi nggak ada Maulid Nabi. Nah, sebagian orang ini adalah salah satu bentuk penghormatan atau kecintaannya terhadap Nabi Muhammad, kayak gitu. Dan lain hal banyak banget sih, ada kegiatan ibadah yang lain. Jadi memang ini sesuatu yang tadi Mbak bilang pertentangan, apakah ini bisa diterima oleh masyarakat? Harusnya sih bisa, karena ini adalah potret aja, kita memotret kehidupan atau permasalahan yang ada di masyarakat, dan kita tidak memihak di film ini. Jadi paham A 45%, paham B 45%. Ada 10%-nya adalah salah satunya transgender. Transgender juga ini kan agak rancu nih. Iya kan? Kita kalau kayak toilet aja kita bingung. Ayo mau masuk yang mana? Ya, terus juga mau tempat ibadah di musola atau di masjid, laki-laki atau perempuan. Salah satu, kalau misalnya dia udah gaya pakaiannya perempuan, dia ada yang bawa mukena, dia merasa dirinya adalah bagian dari gender wanita gitu. Jadi ini dibahas di film ini, dan itu kan kita kan nggak buta gitu, kita juga melek kan permasalahan yang ada di masyarakat seperti apa. Nah, inilah Bid'ah Cinta, kita coba memotret permasalahan yang ada di masyarakat ke dalam sebuah film yang memang dibungkus dengan percintaan. Karena menurut kita cinta itu bisa mengalahkan segalanya. Perbedaan itu bukan harus sesuatu yang dihindari atau dilawan, tapi harus diterima dan juga dihormati. Itulah yang konsep besar dari Bhinneka Tunggal Ika dan juga toleransi. Dulu kan kita aman-aman aja karena kita saling menghormati, agamamu, agamaku, seperti itu. Ya, kita juga dengan kita keluarkan menu atau hidangan Bid'ah Cinta ini kan respon masyarakat kita belum tahu seperti apa gitu loh. Tapi yang jelas kita coba menawarkan sesuatu yang memang ada dan terjadi di masyarakat, kita coba tawarin. Tapi kan kadang-kadang di Indonesia banyak banget belum melihat isinya, baru melihat luarnya udah langsung ngejudge gitu kan. Apalagi media sosial. Media sosial itu semuanya merasa jadi hakim. Semuanya berhak untuk mengejudge sesuatu
tanpa berdasarkan analisa yang matang, mungkin mengenal sesuatunya lebih baik lagi, enggak cuma ngelihat dengan kata beat aja, oh enggak ini enggak bagus, enggak layak apa segala macam. Tapi itu adalah sebuah sebuah proses sih buat saya sih. Tapi begitu nanti ada sebagian orang yang sudah menonton film ini dan mereka suka, mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang dampaknya positif buat semuanya. Dan kita harapkan ini bukan sesuatu yang memang harus ditolak atau ditentang, karena kita juga menggambarkannya nggak ada keberpihakan sih, lebih kepada coba gambar misalnya di situ ada gunung, nah kita gambar gunungnya segitiga ya segitiga, gambar gunungnya kotak ya kita gambar kotak gitu, nggak yang kotaknya di sini agak miring dikit enggak gitu. Mudah-mudahan sih, cuma memang kita beda pilihan pimpinan pilkada aja suka ribut, beda tim jagoan sepak bola aja suka ribut gitu loh. Makanya kita akan percuma ketika kita berdebat dengan orang yang dibutakan oleh fanatisme, terus juga orang yang berpihak, dan orang yang sudah mempunyai penilaian sendiri terhadap suatu hal. Jadi mereka, orang-orang seperti itu, kita masukin apapun, mereka akan langsung menindaknya, langsung menolak. Enggak gitu. Padahal sebenarnya faktanya atau objektivitasnya juga emang seperti itu, tapi dia nggak mau. Oke, bisa jadi seperti itu. Agama itu adalah hati dan keyakinan. Sedangkan cinta itu sifatnya universal. Kita bisa menyayangi dan kita berhak untuk mencintai yang kita suka. Yaitu yang kita suka ya adalah cinta. Jadi kalau agama itu lebih keyakinan ya, sesuatu hal yang kita yakinin banget. Cinta itu bisa lebih kepada rasa. Agak susah sih memang pertanyaan ini, cinta dan agama. Ya kita juga bisa mencintai agama kita. Menarik sih kalau untuk membahas dua hal ini antara cinta dan juga agama. Kalau buat saya itu sih, agama adalah keyakinan, cinta itu lebih kepada perasaan. Kalau yang jelas sih film Bita Cinta ini adalah film yang saya sangat puas dengan tim kerja yang dibangun oleh tim Bita Cinta. Kenapa? Karena memang Mas Nurwan Hakim adalah sutradara yang saya baru pertama kali sih memang bekerja sama, tapi saya lihat film-filmnya, ini adalah sesuatu yang memang saya cari gitu loh. Dia bisa istilahnya berdakwah di film ini gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar film yang cuma buat hiburan aja, buat bisa bikin ketawa atau bikin takut-takutin orang, tapi ini ada gagasan yang dibawa dalam film ini. Sekarang kan film Mas Nurwan Hakim yang terakhir itu, yang Window itu masuk juga, jadi nggak ada alasan untuk menolak dari sisi sutradara. Sedangkan dari jajaran cast atau pemain, ini juga oke banget. Ada Alex Abad, Dewi Irawan, Tanta Ginting, Ayu Sita, Dimas Aditya, dan juga segenap teman-teman yang memang jiwa keaktorannya oke banget.